Pemirsa, mohon maaf tadi terputus saluran kami ke Pak Pandu. Sekarang giliran Pak Pandu Riono, Iya. ahli epidemiologi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Karni. Akhirnya dapat juga kesempatan bicara. Jadi kalau kita melihat problem masalah penanganan COVID dan dampaknya dalam masalah ekonomi dan banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, maka ini tidak bisa ditangani oleh yang sifatnya ad hoc. Jadi tidak mungkin dilaksanakan oleh gugus tugas, oleh komite, oleh satgas, tidak mungkin. Jadi ini harus ditangani oleh negara. Siapa negara itu? Yaitu presiden dengan kementeriannya. Kita harus melibatkan peranan Kementerian Kesehatan. Walau terlepas dari menterinya siapapun, tapi Kementerian Kesehatan itu adalah sistemnya. Bagaimana mungkin kita menangani pandemi tanpa melibatkan secara penuh sistem Kementerian Kesehatan yang dari pusat sampai ke daerah, dinas kesehatan, sampai dinas kabupaten, sampai puskesmas. Sehingga kita melihat efeknya tidak optimal. Dan terang saja komite itu juga pun tidak akan memperhatikan kesehatan. Seakan-akan kesehatan itu bisa selesai dengan sendirinya. Padahal Indonesia nomor 3 terbawah sebagai negara yang aman. Artinya apa? Kita masih belum berhasil mengendalikan pandemi. Yang dilempar itu isu hati-hati dengan gelombang kedua. Padahal gelombang pertama saja belum selesai. Kita masih terus naik, ya kan? Saya sering bilang kalau ditanya kapan puncaknya, saya sudah tidak tahu lagi kapan puncaknya. Karena akan terus naik kita. Mungkin sampai tahun depan pun kita akan masih mendaki. Artinya apa? Artinya kita gagal menangani pandemi. Kenapa kita nggak bisa berhasil seperti Thailand? Kenapa kita tidak bisa berhasil seperti Vietnam? Kenapa kita tidak bisa berhasil seperti banyak negara New Zealand dan sebagainya? Karena kita nggak serius. Kenapa kita nggak serius? Karena tidak direspons sebagai suatu negara. Negara itu adalah presiden dan jadi Pak Jokowi harus memimpin langsung. Orang sudah bilang, Pak Jokowi memimpin langsung kok, memimpin rata, tapi kemudian apa? Didelegasikan ke komite, didelegasikan ke satgas. Bagaimana bisa melaksanakan aturan-aturan, bagaimana bisa menyerapkan anggaran? Satgas itu cuma bisa bikin surat edaran, surat-surat himbauan, nggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu kementerian-kementerian. Kementerian Ekonomi memulihkan ekonomi. Kementerian Kesehatan bersama teman-temannya, kesejahteraan sosial dan sebagainya, menangani masalah pandemi. Dengan demikian dikoordinasikan. Jadi Indonesia itu seringkali dikatakan kita akan gagal sebagai negara yang gagal karena responnya tidak terkoordinasi. Ada komite, ada satgas, tapi sifatnya juga ad hoc. Ada masalah baru diselesaikan, ada masalah diselesaikan. Tidak ada plannya. Kalau lihat kita plannya juga menjadikan zona merah menjadi zona hijau. Padahal penamaan zona itu tidak tepat. Tidak ada Indonesia yang zona hijau. Zona itu sementara. Yang ada itu semua itu potensial merah. Karena itu akhirnya keputusannya adalah keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Saya tuh tiap hari mendapat data dari Pak Anies karena diminta. Itu datanya juga sangat tidak bagus. Kita harus membantu teman dari dinas memperbaiki datanya supaya bisa dianalisis untuk bisa memahami bagaimana pandemi ini. Bayangkan dari data saja. Tadi banyak data kan yang tidak bisa dipakai. Data tenaga kesehatan tidak tahu. Itu memang kenyataan. Bahwa sistem kesehatan masyarakat kita masih rapuh. Puskesmas tidak terlibat banyak. Padahal puskesmas itu adalah garda terdepan untuk menangani masalah-masalah promosi dan prevention. Tapi tidak terlibat. Akhirnya semua ke rumah sakit. Kalau semua rumah sakit terlambat. Sebagian besar sekarang masuk rumah sakit sudah dalam keadaan berat. Kematiannya tinggi. Nah ini menurut saya masalah surveillance dari testing, tracing. Jakarta aja masih kendor kok masalah tracingnya. Yang itu saya bilang Pak Anies
harus berkejaran dengan mendeteksi orang yang dengan positif. Bagaimana? Testingnya bagus, tapi tracingnya masih lemah. Satu orang yang terkonfirmasi harus dilacak sampai lebih dari 30 orang yang kemungkinan dia sudah kontak. Yang sudah kontak tadi harus dites lagi. Dan ini baru kita bisa mendeteksi orang dengan virus, diisolasi, dan itu yang harus dilakukan. Kemudian 3M. Apakah kita pernah melakukan kampanye publik yang besar, yang masif, yang melibatkan banyak tokoh-tokoh masyarakat? Belum. Baru kemarin Pak Presiden bilang, kita akan melakukan 2 minggu pertama pakai masker, kemudian menggunakan cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Padahal 3M itu satu paket yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh kita semua, supaya mengurangi risiko. Karena risikonya masih tinggi. Kita tuh Indonesia tuh zonanya merah. Butuh kewaspadaan yang tinggi. Dan ini tidak disadari oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan, sehingga sudah bilang, oh zona hijau akan boleh dibuka, zona kuning akan boleh dibuka. Karena dia berasumsi itu merefleksikan tingkat risiko. Padahal tidak. Sehingga nanti banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa selesaikan, timbul masalah baru, karena tidak direspon sebagai suatu negara. Menurut saya sih, komite bersama, Satgas, itu dikembalikan ke kementerian masing-masing. Ya, sehingga bisa langsung bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan bisa diawasi oleh DPR. Karena DPR itu memanggil menteri, memanggil Kementerian Kesehatan. Bagaimana masalahnya? Sehingga sebagai suatu sistem negara, kita betul-betul merespon pandemi ini. Pak Jokowi dalam periode kedua ini, itu gantilah namanya Kabinet COVID. Karena sampai beliau selesai nanti, itu masih ada masalah COVID. Walaupun sudah ada vaksin, tadi Pak Amin sudah bilang, vaksin itu bukan solusi. Masih banyak yang harus dilakukan. Jadi janganlah memberikan harapan-harapan bahwa kita ada keajaiban dalam menyelesaikan pandemi. Kita perlu secara strategis, punya plan of action, punya rencana yang jelas, anggarannya jelas, bisa diawasi, keterbukaan, sehingga kita bisa mengatasi pandemi dan menyelamatkan negara ini dari keburukan ekonomi. Karena kalau tidak, ini adalah masa survival. Dalam 5 tahun mendatang adalah masa survival bagi bangsa Indonesia. Apakah kita bisa berhasil mengatasi pandemi dan kita bisa memulihkan ekonomi? Saya sudah memberikan suatu modeling. Ya, saya sampaikan sampai ke Pak Raden, Pak Dedi, saya sampaikan. Pak Raden, ini ada intervensi yang bagus, ekonomi bisa jalan, pandemi bisa diselesaikan, tapi ini harus dilakukan. Pertama, surveillance harus kuat. Surveillance kuat bagaimana? Kementerian Kesehatan harus berperan. Bagaimana 3M bisa berjalan? Semua kementerian bisa melakukan edukasi masif seperti kita dulu melakukan edukasi masif di waktu zaman keluarga berencana. 2 anak cukup. Sekarang pesannya 3M. Jadi kalau mau melibatkan tentara TNI, ya mereka harus memberikan edukasi, bukan memberikan hukuman. Karena negara kita ini bisa untuk diedukasi. Rakyat mengerti, memahami. Cuman edukasinya kalah kuat sama infodemi, informasi yang tidak benar. Dan itu tidak cepat diklarifikasi. Orang yang menyebarkan informasi tidak benar, dibiarkan. Bahkan dari pemerintah menyebarkan informasi yang tidak benar juga. Dan ini yang menjadi kita seperti tidak bergerak sama sekali dalam masalah pandemi. Seakan-akan kita tidak bisa menghentikan penurunan kasus. Ya kan? Ini yang menjadi penting. Coba lihat testing. 40%, hampir 50% testing di Indonesia itu disumbangkan oleh Jakarta. Jadi ada gap yang besar antara Jakarta dengan daerah-daerah lain yang menghadapi pandemi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan banyak wilayah-wilayah lainnya. Ini tidak diatasi. Yang dilihat hanya nasional, padahal ada gap yang besar. Baru testing. Belum masalah-masalah lain. Yang menurut saya tidak bisa diselesaikan sekali lagi secara ad hoc. Kalau kita mau serius, kembalikan ke negara. Negara yang harus berespon, dipimpin oleh Presiden dengan kementeriannya. Baru kita masih kemungkinan besar kita berhasil. Kenapa? Karena perlu kerja keras, perlu keterbukaan, perlu diawasi oleh DPR, perlu diawasi oleh dan melibatkan masyarakat. Masyarakat selama ini tertinggal.
dalam masalah pandemi. Masyarakat itu jadi objek. Jadi kita harus mengajak masyarakat dari awal. Ini masalah kita. Kita itu dalam pandemi. Kalau mengembangkan pendidikan, bagaimana mengembangkan proses belajar mengajar dalam era pandemi. Bagaimana supaya pelayanan kesehatan kita supaya tidak terpuruk. Pelayanan imunisasi jalan, stunting bisa kita atasi, tuberkulosis kita bisa lakukan pengobatan dalam era pandemi. Semuanya kita lakukan, kita ubah semua program-program pembangunan dalam sesuai dengan era pandemi. Dengan demikian kita bergerak dalam satu sistem. Ini yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, kita akan terpuruk, kita akan gagal. Vaksin bukan keajaiban. Vaksin ini masih kandidat vaksin. Kalaupun nanti sudah ada vaksin, masih ada masalah-masalah lain yang harus tadi sudah dibayangkan. Dan itu butuh lebih dari 10 tahun mungkin kita bisa melakukan vaksinasi pada penduduk supaya kita mencapai herd immunity sampai 70% penduduk. Kan tidak mudah. Tidak ada jalan yang mudah untuk mengatasi pandemi dan tidak ada jalan yang mudah untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Hanya dengan kita secara negara, semua elemen bangsa terlibat, kita bisa menangani bersama. Kira-kira hanya itu. Terima kasih, Bung Karno. Dr. Pandu Riono atas kata penutupnya. Pemirsa, akhirnya selesai juga diskusi kita. Namun kayaknya benar judul ini, bahwa wabah corona makin mencekam. Yang belum terjawab akan menyerahkan kita. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Tapi itu normal. Karena dua-duanya dibutuhkan di muka bumi ini. Kita butuh orang optimis, kita butuh orang pesimis juga. Pemirsa, pemimpin itu adalah orang yang membawa rakyatnya ke tempat yang diinginkan rakyatnya. Tapi pemimpin besar membawa rakyatnya melebihi dari yang diinginkan rakyatnya tersebut. Rosalind Carter, First Lady Amerika dari Presiden Jimmy Carter. Kita ketemu ALC yang akan datang.